Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Laili Rahmawati dengan NIM 20250842151, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 periode 4 2025. Program studi IPA di LPTK Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS MySito dengan materi sistem pencernaan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Mbak Ketua Kelas, Mbak Mila, tolong dipimpin doanya ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, hari ini Bu Guru mau absen kalian nih satu-satu. Tapi sambil Bu Guru panggil namanya, misalnya Mila, waktu Bu Guru panggil namanya kalian sebutkan sarapan tadi pagi itu apa? Ya, misal Mila, iya Bu, tadi sarapan nasi goreng gitu. Bisa? Bisa? Oke, Bu Guru absen satu-satu ya. Ahmad Ainur Rizky Maulana, tadi sarapan apa? Telur ceplok. Oke. Afanin Tabris Fitratunisa. Enggak ya? Kenapa? Alfa izin sakit. Alfa. Alifa Bintang Kamila, sarapan apa Mila? Nasi goreng. Oke, nasi goreng. Asyabia Sonia Hasna, sarapan apa nak? Soto. Bentar. Asyifa Regina Putri, sarapan apa? Telur? Oh, sayur bayam. Bagus, banyak zat besinya ya. Az-Zahra Nauratul Rahma, sarapan apa? Sama kayak Mila ya, nasi goreng. Balkis Hoiriyah Labibah, sakit. Cahaya Pramudita, sarapan apa Mbak? Oh, ayam goreng kayak Upin Ipin ya, suka ayam goreng ya. Cika Widya Anggraini, iya, sarapan apa nak? Oh, sama kayak itu ya, sayur bayam juga. Dwi Juliawati, sakit. Oh, kok banyak yang sakit ya. Venisa Balkis, sakit. itu ada. Sarapan apa? Telur ceplok ya. Terus ada Venisa Balkis. Oh, sudah ya. Sorry. Isnaini Nurhayati, sarapan apa? Soto. Terus Maisaro Eka Anggraini, sarapan roti. Udah kayak ini ya, orang barat-barat ya. Monica Dwi Saputri, sarapan mie goreng. Oke. Muhammad Jibril Fatur Rahim, Jibril, sarapan apa? Oke. Muhammad Royhan, sarapan apa? Ganteng. Telur. Ya. Naila, where are you? Sarapan apa nak? Mie ayam pagi-pagi. Naufal Raffi Abdillah, sarapan apa? Oke. Nuralif Mustajab, Alif sarapan apa? Mie goreng. Oh, mie goreng, good job.
Putri Kamilatus Zakia. Hebat. Rizky Dermawan. Sarapan apa? Mie goreng. Muhammad Lutfi Hidayah. Mie soto. Oke, nggak apa-apa. Sudah. Nah, coba sekarang dilihat di bawah meja, apakah ada sampah di bawah meja? Ada atau tidak? Sudah bersih ya? Kalau ada, Bu Guru minta tolong dibuang di tempat sampah dong. Ya. Tadi pagi udah piket ya? Ya. Oke. Salam. Sudah tidak ada sampah lagi? Gimana kelasnya kalau misalnya nggak ada sampah? Bersih kan ya? Ya. Enak nggak buat belajar? Iya. Jadi usahakan kalau sebelum memulai pelajaran, kelas diusahakan bersih terlebih dahulu. Oke. Sebelum memulai pelajaran, kita nyanyi bareng lagu kebangsaan Indonesia. Udah tahu kan semua? Oke, boleh berdiri? Nyanyi bareng-bareng ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tanduk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, bisa duduk kembali. Nah, di semester awal kita sudah menyepakati kesepakatan kelas ya. Bu Guru ulas kembali nih. Yang pertama, datang tepat waktu dan siap belajar. Lalu yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa? Mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang ketiga, angkat tangan saat ingin bertanya atau meminta izin. Yang keempat, bersikap sopan dan hormat pada semua orang. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Yang keenam, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Bisa? Oke, terima kasih. Lanjut, apersepsi. Siapa yang di sini pernah merasakan perutnya itu sakit perut karena makan pedas? Siapa yang suka makan pedas? Pasti cewek-cewek rata-rata pada suka makan pedas ya? Iya. Nah, habis itu kok
perutnya itu nggak enak gitu ya. Kenapa makanan yang enak, yang pedes itu bikin sakit perut? Ada yang tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Oke. Yang kedua, kira-kira apa yang terjadi pada tubuh kita jika kita melewatkan sarapan pagi secara terus-menerus? Kalian rutin nggak sarapan paginya? Kalau yang nggak rutin itu biasanya sakit perut, iya atau enggak? Nah, kira-kira kalau sakit perut itu menyerang organ apa sih? Ada yang tahu? Oh, iya bener, lambung. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia beserta fungsinya dengan benar. Yang kedua, kalian bisa menganalisis proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Kalian bisa membedakan tuh pencernaan mekanik dan kimiawi itu apa bedanya ya. Yang ketiga, menganalisis dampak pola makanan tidak sehat terhadap sistem pencernaan manusia. Kayak tadi yang kalau makan pedas sakit perut, nah kita bisa tahu tuh penyebabnya menyerang organ apa. Yang keempat, kalian merancang solusi sederhana untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, untuk mencegah supaya tidak sakit perut, diare. Nah, kita pelajari di hari ini. Kira-kira nanti pembelajarannya ngapain aja sih, Bu? Nah, yang pertama, nanti Bu Guru akan memberikan video. Video itu tentang kasus diare yang terjadi di sebuah kota. Lalu yang kedua ada mengisi LKPD. Setelah kita nonton video bersama, nanti Bu Guru akan bagikan LKPD di setiap kelompok satu-satu. Lanjut, setelah mengisi LKPD, kalian diskusi dan presentasi. Jelas ya? Nanti perwakilan kelompok 2 atau 3 orang maju ke depan ya. Lalu yang kelima ada tes sumatif. Tes sumatif itu tes akhir pembelajaran. Kalian sudah paham sampai mana nih? Dari awal pembelajaran sampai terakhir ya. Lalu yang terakhir ada refleksi diri. Nah, sebelum memulai pelajaran kita main ice breaking dulu ya. Jadi ice breakingnya itu kata kuncinya adalah tepuk. Kalau Bu Guru bilang tepuk, kalian tepuk tangan sesuai dengan jumlah angka yang Bu Guru sebutkan. Bisa? Bisa. Kita coba tes ombak dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Ya, masih ada yang belum konsentrasi. Bisa ya? Sudah mulai paham ya? Coba lagi deh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 1, 2. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk kita semua. Sudah mulai konsentrasi ya. Sorry. Jadi setelah ini Bu Guru akan menayangkan video pembelajaran. Ya, ada pembawa berita nih mau memberitakan tentang bukan COVID dong. Ayo kita dengerin aja ya biar tahu ya. Dengar nggak? Kurang ya? Dengar ya? Indonesia mengimbangi waktu ikut Bangkalan Madura kebanjiran Asia ketinggian. Sejak sebulan terakhir, jumlah pasien yang telah mencapai 48 orang, 19 yang tidak. Bahkan pasien
pasien yang tiba ke RSUD sudah dalam kondisi dehidrasi akibat diare parah. Menyebabnya penyakit diare akibat faktor kurangnya menjaga kesehatan lingkungan saat musim penghujan. Diare itu sebenarnya kasusnya cukup banyak. Rata-rata yang sampai ke sini itu yang sudah dalam kondisi itu dehidrasi atau jarang diare tapi biasanya udah berjalan atau puskesmas tempat itu nggak semua dan sampai. Selain penyakit diare yang kerap merebak saat musim penghujan, masyarakat juga diimbau waspada dengan penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal menjadi kunci untuk mencegah perkembangan virus membawa virus DBD. Dari Bangkalan Madura, Taufik Rabianus Oke, sorry. Ada yang tahu nggak tadi itu memberitakan tentang apa? Boleh angkat tangan? Oke, Royhan. Apa Royhan? Iya, diare. Coba ceritakan tadi itu beritanya tentang apa? Diare. Kenapa diarenya? Karena makan pedas. Karena makan pedas. Ada jawaban lain? Ya, boleh nggak apa-apa. Jangan takut. Kenapa tadi? Ada kasus apa di beritanya itu? Ada kasus peningkatan diare. Di Bangka. Di musim penghujan, ya. Jadi tadi itu beritanya tentang meningkatnya kasus diare dan DBD. Tapi kita fokusnya ke peningkatan kasus diare ya. Jadi diare ini terjadi di mana itu tadi? Di Bangkalan ya? Di Bangkalan itu karena apa tadi? Karena musim hujannya ya, curah hujan yang makin tinggi. Kira-kira ada penyebab lain nggak? Ada? Coba sekarang kalian keluarkan buku tulis kalian semuanya. Ayo dikeluarin buku tulisnya. Ya, masing-masing menulis kira-kira dari berita tadi itu kan tentang peningkatan penyakit diare. Organ apa sih yang menyerang? Kira-kira coba dituliskan. Organ apa yang menyerang? Ya, ditulis di buku masing-masing dulu ya. Singkat aja. Kayak organ apa yang menyerang? Lalu bagaimana cara pencernaannya itu, ya. Kata kuncinya aja supaya kalian bisa menjawab di akhir pembelajaran. Kenapa nih diare bisa terjadi? Organ apa sih yang diserang gitu ya? Terus cara mencegahnya bagaimana? Ditulis dulu. Sudah? Ditulis aja kayak penyebab diare gitu aja. Penyebab diare apa? Organ yang terkena itu apa? Dan mencegahnya itu bagaimana? Tidak perlu dijawab ya. Tidak perlu dijawab, hanya pertanyaannya aja. Setelah kalian melihat video itu, apa yang kalian ingin ketahui? Ya. Royhan sudah nulis belum? Ya, ditulis ya. Sudah? Oke. Bu Guru lanjut ya, bisa ya? Sekarang kalian sudah berkelompok kan ya? Bu Guru akan membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Tunggu ya. Boleh perwakilan kelompok maju? Satu aja ya. Bu Guru akan jelaskan terlebih dahulu gimana cara mengerjakannya, oke? Kelompok berapa? Sudah dapat semua belum kelompoknya? Oke. Yang pertama, diperhatikan ya. Kalian mengisi nama kelompoknya dulu. Namanya ada siapa, anggotanya siapa saja. Lanjut, itu ada permasalahan di situ. Kalian disuruh menganalisis, menjawab pertanyaannya di sini ya. Itu sudah tersedia pertanyaannya di bawah. Dan untuk soal yang nomor 4, coba diperhatikan ya. Nomor 4,
Memetakan jalur perjalanan makanan. Tuliskan organ pencernaan sesuai dengan tempat. Pastikan urutannya benar ya. Nah, ini soal nomor 4 ini. Ya. Kalian mengisi nih. Ini yang ditunjuk, gambar yang ditunjuk, ini organ apa namanya? Ya. Ya, bisa? Bisa. Pengerjaannya bisa dibagi kelompoknya ya. Kamu ngerjakan ini, kamu nulis ini, kita nyari ini gitu ya, biar kerjanya cepet. Waktunya 20 menit ya. Cukup nggak 20 menit? Oke. Ditulis nama kelompoknya dulu. Ditulis nama kelompoknya dulu ya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan nggak tentang pengisiannya? Sudah paham? Bu Guru lihat dulu ya. Bisa? Ada yang bagian nulis, ada yang nyari jawabannya, ya. Ditulis ya itu ya. Jawabannya. Sudah ditulis belum? Oke. Ada yang ngerjakan itu bagian-bagian ya. Bisa? Kan sudah dapat bahan ajar ya. Nah, ini ada di sini ya. Sambil dicari. Karena kan kita lagi belajar sistem pencernaan. Kalau paru-paru itu apa? Pernafasan. Itu kalau sistem pernafasan minggu depan deh kayaknya. Ya. Bu mau tanya ini diskusi apa? Ini, maaf. Nah, setelah kamu jawab ini kan, mana tadi? Nulis ini, sudah kan? Nah, ini dijawab juga nih. Perbedaan
pencernaan mekanik dan kimiawi apa? Ada di bahan ajarnya ya. Lalu kalau sudah nanti perwakilan dari kelompokmu maju untuk presentasi ya. Oh, jadi yang dipresentasikan yang ini. Semuanya. Oke? Bisa? Oke. Bisa Naila, Mila? Oke. Waktunya masih 20 menit kok. Baru jalan 4 menit. Kalian mencarinya di bahan ajar iya? Oke, boleh. Bahan ajarnya sambil dibuka ya. Kalian gak usah bingung. Sudah belum? Ada kesulitan? Nah, ini tadi Ali ceritanya kenapa? Sakit perut dan sekarang karena kebanyakan makan snack yang bersaji, minuman kemasan, dan juga kebiasaan begadang dan makan di tengah malam. Iya. Jadi, menurut kelompokmu, mengapa kebiasaan Ali bisa menyebabkan masalah pencernaan dan kelelahan? Kenapa kira-kira? Kenapa dia bisa mengalami masalah pencernaan? Karena apa? Karena mengandalkan snack cepat saji dan minum. Iya, ditulis. Betul. Bisa? Yang LKPD satunya sudah?
Waktunya masih lama ya. Kerjakan dengan baik. Oke? Kerjainnya bareng-bareng ya. Nilainya dibantuin, oke? Oke. Waktunya masih lama. Nggak usah terburu-buru. Disiapkan yang presentasi ya, nanti perwakilannya 2 atau 3 orang aja.
Gue mau tanya gimana tuh tadi yang soal presentasi. Oh, enggak, kamu presentasinya mana LKPD-nya tadi? Itu aja ngejawab nomor 1. Jadi kamu presentasikan, perkenalkan saya dari kelompok berapa. Saya mau mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nomor 1 kamu bacakan pertanyaannya dan jawaban dari kelompokmu. Kayak gitu aja presentasinya. Ya. Oke. Sudah atau belum? Coba dong. Ada yang mau ditanyakan nggak nanti tentang presentasinya mungkin? Sudah? Apa saja potensi masalah atau gangguan pencernaan yang dapat timbul akibat sering tidak sarapan dan makan dalam porsi besar menjelang waktu tidur? Jadi menurut kelompokmu nih ya, gangguan pencernaan apa kalau misalnya kamu nggak sarapan? Gangguan pencernaan apa? Apa diare kah? Atau apa gitu ya? Nanti kita bahas bareng-bareng kok ya. Nggak apa-apa, ini dugaan kelompokmu, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Aman kelompoknya? Sudah diputusin siapa yang nanti presentasi ke depan? Iya gantian, kan tadi sudah ada yang nulis. Nanti bagian presentasi siapa? Kan kerja kelompok. Potensi itu Yang nomor berapa? Nomor. Oh, jadi kalau misalnya kamu sering nggak sarapan, terus makan sebelum tidur, itu kira-kira gangguan pencernaan apa yang bakal kamu alamin? Ya, kalau misalnya nggak sarapan, misalnya apa? Mah, kan? Ya, apalagi? Iya, boleh. Kan itu dugaan kelompokmu, nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok. penyakit asam lambung. Nanti kita bahas bareng-bareng. Gak apa-apa, ditulis saja. Yang fungsi organ sudah belum? Dibagi aja ya kelompoknya. Itu siapa? Ngerjakan yang ini, ngerjakan yang fungsi utama, kan masih banyak itu. Gak apa-apa dilepas, nanti Bu Guru staples lagi. Ya, biar sama-sama kerja. Iya, nggak apa-apa dicopot, staplesnya nggak apa-apa dicopot, nanti Bu Guru staples lagi. Ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Ya, oke, boleh.
Sudah atau belum? Oke, Bu Guru tunggu. Sudah sampai mana? Kamu mencari saja jawabannya. Ya kamu mencari saja. Lupa. Ya di sini nggak ada ya. Gak apa-apa, ditulis sini aja dulu ya. Nanti kita belajar bareng, oke? Bisa? Yang fungsinya sudah diisi belum? Oke, good job. Ini belum, kurang satu. Perbedaan pencernaan makin. Oh, oke. Sip. Iya, disiapkan. Siapa nih yang mau maju? Disiapin dulu. Oh, kita udah tidak berfungsi. Sudah belum? Yang mana yang belum? Yang usus halus di. Kalau sakit perut, kalau waktu tidur tuh apa gitu ya? Sebelum tidur Enggak, sebelum tidur makan. Kira-kira apa? Nanti bahasnya nanti. Iya sudah diisi sudah. Kalau sudah presentasi. Nanti kita tunggu temennya dulu ya. Iya, tunggu. I'm coming. Ya. Boleh. Dibaliknya juga nggak apa-apa. Kenapa? Tidak semua dibaliknya, kalau nggak dibaliknya kalau Nggak apa-apa, terserah. Pokok ada jawabannya di sini. Nggak apa-apa ditulis di sini kalau nggak cukup ya. kasih ya, Bu. Oke, sama-sama.
Ya, tunggu dulu ya, 2 kelompok belum nih. 2 menit lagi deh ya, bisa? Oke. Udah siap kelompoknya yang maju? Hah? Oh iya, boleh. Tiap kelompok presentasi 2 sampai 3 orang, 2 aja, 2 atau 3 ya. Satu menit lagi. Sudah? Oke. Sudah siap presentasi? Siap. Semangat banget nih Royhan. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 deh yang maju dulu. Yuk, maju dulu. Perwakilan kelompoknya maju. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Oke. Sendiri aja. Oh, berdua. Oke, maju. Come. Sini. Oke. Assalamualaikum. Perkenalkan diri terus. Perkenalan kelompok juga. Gak usah. Perkenalkan diri kalian berdua aja. Perhatikan dulu ya teman-temannya. Temennya mau presentasi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4. Ya, diperhatikan dulu ya. Tentang pencernaan manusia. Ya, boleh. Ya, nomor 1. Nomor 1, kamu baca pertanyaan langsung dijawab kayak gitu. Ya. Identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Coba kalian analisis. Kebiasaan buruk apa dari Ali yang paling lucu keluhan saat tidur? Mudah lelah dan sering tidak masuk sekolah. Masalahnya, karena seringnya tidak sarapan. Seringnya mengandalkan sering cepat saji dan minuman kemasan untuk kebiasaan. Diperhatikan dulu ya, Mas ya. Yang kedua, tipe dasar awal. Menurut kelompokmu, mengapa kebiasaan hal ini bisa menyebabkan masalah pencernaan dan kelelahan? Tuliskan dugaan awal kalian. Apa dugaan awalnya? Karena pola makannya yang berantakan dan aktivitasnya yang tidak teratur. 3. Hubungan pola makan dan kesehatan pencernaan. Mengapa makanan instan dan minuman manis kemasan tidak baik untuk sistem pencernaan jika dikonsumsi secara berlebihan? Kenapa tuh? Karena adanya campuran bahan berbahaya yang bisa menyebabkan sakit perut apabila dikonsumsi secara berlebihan. Oke, lanjut. Apa saja potensi masalah atau gangguan pencernaan yang dapat timbul akibat sering tidak sarapan dan makan dalam porsi besar menjelang waktu tidur? Karena masalah pada organ, contohnya lambung, dan masalah pencernaan. Rumuskan solusi. Anggap kalian adalah konsultan kesehatan akhir. Berikan minimal 3 tips atau saran yang dapat dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari gangguan pencernaan. Berdasarkan data yang telah kalian kumpulkan, mencoba untuk sarapan setiap pagi sebelum beraktivitas. Jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat saji atau snack dan minuman kemasan secara berlebihan. Mengurangi makan makanan di tengah malam dan menjaga waktu tidur atau tidak tidur terlalu larut. Meminimalkan tidur di bawah pukul 10. Oke, lanjut. Memetakan jalur. Iya, di temennya megang. Gantian dong masnya yang ngomong.
Yang ini lambung, yang ini gitu. Nih. Sekalian disebutin ya, mulut fungsinya apa gitu ya. Nanti mbaknya bilang mulut, terus kamu menyebutkan fungsinya ya. Oke, bisa? Yuk. Nih, sambil ditunjuk. Tempat awal masuk makanan berfungsi untuk mengunyah makanan. Selanjutnya. Kedua, kerongkongan membawa udara ke paru-paru, paru-paruan saluran cerna. Yang ketiga, lambung mengecurkan sisa makanan. Yang keempat, usus halus mengantarkan sisa makanan ke usus besar. Yang kelima, usus besar menyerap kembali air dan membentuk feses. Dan yang terakhir, keenam, anus mengeluarkan sisa makanan dari ibu. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 4, Royhan. Tepuk tangan. Bisa kembali ke tempatnya. Thank you ya. Selanjutnya ada kelompok 2. Kelompok 2. Siapa kelompok 2 yang mau maju? Yuk. Ayo maju yuk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nanti langsung dijawab ini aja ya. Nomor 1 menurut kelompok kami ini. Nomor 2 menurut kelompok kami ini. Ya. Ayo perkenalan dulu. Diperhatikan dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya perwakilan kelompok 2 ingin satu Jangan gugup, santai aja. Mempresentasikan iya, pintar ya, langsung dijawab aja ya. Nomor 1 apa gitu ya, menurut kelompok kami nomor 1 gitu. Menurut kelompok kami nomor 1, identifikasi masalah pola makanan yang berantakan atau sering tidak sarapan, sering mengandalkan snack cepat saji dan minuman kemasan untuk mengisi perut, kebiasaan begadang dan makan di tengah malam. Lalu Potensi awal, karena Ari tidak mau menjaga pola makan dan terlalu sering begadang bersofa. Lanjut. Hubungan pola makan dan kesehatan pencernaan. Mengapa? Karena akan menyebabkan masalah pada pencernaan. Dapat terkena penyakit asam lambung, borok lambung, diare, sembelit, dan usus halus. Ya terus. Menerapkan pola makan gizi seimbang akan teratur dan tidak melewatkan sarapan. Yang lainnya bisa diperhatikan dulu ya, biar suaranya temennya bisa terdengar jelas. Ya. Lalu yang ini, yang ini sayang. Ah, pinter. Sambil ditunjuk sambil baca fungsinya. Tentang organ pencernaan utama. Mulut, fungsi utamanya tempat awal pencernaan makanan, terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Oke, nomor 2. 2, kerongkongan, fungsi utamanya Permisi sayang. berfungsi membawa udara ke paru-paru. Saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Lambung, fungsi utamanya berfungsi untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim. Usus halus, fungsi utamanya saluran pencernaan termometer. Usus besar fungsinya menyerap kembali air dan membentuk feses. Oke. Fungsi utamanya untuk mengeluarkan feses. Oke, sudah. Tepuk tangan kelompok 2 untuk kelompok 2. Sekarang kelompok berapa ya? 3.
Iya benar. Kelompok 3 perwakilan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kata saya, makanya kenalan dulu dong. Perkenalkan nama saya Maisara Eka Ardaini dan teman saya Monika Dwi Saputri. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang LKPJ. Yang pertama kali akan mempresentasikan yaitu Monika. Kepadanya kami persilahkan. Nomor 1, identifikasi masalah. Coba kalian analisis kebiasaan baik apa dari Ali yang memicu keluhan sakit perut, mudah lelah dan sering tidak masuk sekolah. Pertama, pola makanan yang berantakan. 2, sering mengandalkan makanan cepat saji dan minuman kemasan. 3, dan sering bergadang. Hipotesis awal menurut kelompokmu, mengapa kebiasaan Ali bisa menyebabkan masalah pencernaan dan kelelahan? Berikan dugaan awal kalian. Pertama, karena sering telat makan. 2, suka mengonsumsi makanan cepat saji. 3, hubungan pola makanan dan kesehatan pencernaan. Mengapa makanan instan dan minuman manis kemasan tidak baik untuk sistem pencernaan jika dikonsumsi berlebihan? Karena makanan instan dan minuman manis biasanya mengandung terlalu banyak gula dan akan menyebabkan beberapa penyakit pencernaan. Apa saja potensi masalah atau gangguan pencernaan yang dapat timbul akibat sering tidak sarapan dan makan dalam waktu besar menjelang tidur? Jika sering tidak sarapan, maka asam lambung maupun rasa nyeri atau tekanan di dada, dan jika sering makan dalam porsi besar saat menjelang waktu tidur dapat menyebabkan sakit perut. Lanjut, Rumuskan solusi. langsung dijawab aja, nggak apa-apa. Menghindari mengonsumsi makanan yang berlemak dan makanan cepat saji. Selalu sarapan setiap pagi. Mengurangi begadang yang dilakukan tanpa adanya kepentingan. Mengurangi makanan pada tengah malam. Lanjut, organ pencernaannya. Memetakan jalur pencernaan makanan. Tuliskan organ pencernaan sesuai dengan tempat. Pastikan urutan benar ya. Mulut. Yang pertama mulut untuk mengunyah makanan. Yang kedua kerongkongan untuk menyalurkan makanan ke lambung. Yang ketiga lambung untuk membuang kuman dan mengaktifkan enzim. Yang keempat usus halus untuk memperluas area penyerapan. Yang kelima usus besar menyerap kembali air dan membentuk feses atau tinja. Yang keenam anus berfungsi untuk mengeluarkan feses. Jelaskan perbedaan antara pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis, proses pengubahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran kecil menggunakan gerakan fisik menjadi dimulai oleh pimpinan lidah dan lambung arah kontraksi otot lambung. Yang kedua, hubungan kimiawi, proses pengubahan makanan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana dengan bagian dari enzim pencernaan terjadi di mulut atau amilase, lambung atau pepsin dan granit, dan usus halus atau enzim dari pankreas dan dinding usus. Oke, sudah. Sekian dari kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian karena sudah mau mendengarkan sekaligus memperhatikan presentasi dari kami. Untuk terakhir kalinya kami ucapkan terima kasih banyak. Sekian kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, kelompok 1, silakan. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 yang menjelaskan LKPJ. Langsung dijawab aja ya. Nomor 1 menurut kelompok kami gitu. Nomor 1 menurut kelompok kami adalah Ali sering mengandalkan snack cepat saji dan minuman kemasan untuk mengisi perut. Kebiasaan begadang dan makan di tengah malam memperburuk kondisi terkenal.
Yang kedua, mengandalkan teknik pasati dan minum kemasan, kebiasaan begadang dan makan semalam. Lanjut. Karena makan dan Ya. minum tersebut di dalamnya memiliki bahan pengawet dan asam lambung. Selanjutnya gitu. Selanjutnya itu asam lambung. Terus rumuskan solusi. Menerapkan pola makan gizi seimbang, mencuci tangan sebelum makan, makan teratur dan tidak melewatkan sarapan. Oke. Terus bagian organ pencernaan disebutkan. Tempat awal pencernaan makanan. Oke. Rongga hubungan antara rongga mulut dengan lambung. Lambung membunuh kuman dan mengaktifkan enzim. Iya. Usus halus untuk memperluas area penyerapan. Usus besar fungsinya menyerap kembali air dan membentuk feses. Anus berfungsi untuk tempat feses dikeluarkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah presentasi semua ya? Capek nggak? Iya, capek ya. Bu Guru punya ice breaking nih. Berpasangan ya, dua-dua berpasangan. Ya. Punya bulpen kan semua? Pegang? Berpasangan sudah? Ya. Boleh. Lebih seru. Bertiga nggak apa-apa. Siapkan satu bulpen di tengah. Nanti kalian rebutan. Tapi ada caranya. Gini caranya. Berdiri ya nanti ya. Bu Guru akan bilang, ketika Bu Guru bilang siku, kalian pegang siku. Kalau Bu Guru bilang sakit, kalian pegang Kalau Bu Guru bilang sikat, berarti kalian rebutan ngambil Bisa Raihan? Bisa. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 bisa? Bisa. Ada yang belum paham sama instruksi ice breaking-nya? Oke, gimana instruksinya tadi? Ya, nggak apa-apa kalau bertiga nggak apa-apa. Jadi gimana yang pertama? Kalau Bu Guru bilang pegang siku, kalian pegang siku. Kalau Bu Guru bilang sakit, kalian pegang. Kalau Bu Guru bilang sikat, berarti kalian ngambil. Ya, sekarang siapkan bulpennya di tengah-tengah dulu. Ini bertiga. Ya. Oke, sudah ready semua? Ready. Oke. Kita tes ombak dulu ya. Siku. Sakit. Siku. Belum. Santai. Siku. Oke, bisa. Bu Guru temponya agak cepet ya, biar lebih seru ya. Coba. Sakit. Siku. Sikat. Seru nggak? Lagi ya, sekali lagi. Bagus. Coba lagi. Sudah siap? Siap. Oke. Siku. Sakit. Raihan. Sakit. Siku, sikat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hebat, kelas 8. Kalian sudah mengerjakan LKPD ya tadi? Untuk memahami materi, Bu Guru akan memberikan sedikit materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Bisa diperhatikan ke depan ya. Sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia itu ada dua nih. Ada organ utama dan organ pendukung. Ada berapa? 2. Iya, ada organ utama dan organ pendukung. Ya,
ya. Ini organ utama itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ pendamping itu ada apa aja? Kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim. Iya, ada organ apa saja di situ? Kelenjar ludah. Oke, good job. Nah, kita bahas saluran pencernaan utama dulu ya. Nih, ada rongga mulut. Tadi kan kalian sudah bahas ya. Fungsi rongga mulut tadi apa? Coba dilihat. Iya, untuk mengunyah. Oke, terus di situ ada proses apa? Tempat awal pencernaan. Iya benar, tempat awal proses pencernaan, masuknya makanan. Apalagi? Jadikan makanan besar. Iya, itu apa itu? Pengertian apa? Pencernaan mekanik dan Oke, pinter. Jadi di rongga mulut itu ada dua mekanisme nih. Ada dua proses pencernaan. Yang pertama adalah mekanik dan kimiawi. Mekanik yang gimana? Ada yang tahu tidak? Ya. Oke. proses pengubahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran kecil menggunakan gerakan fisik. Sedangkan yang kimiawi bagaimana? Proses pengubahan makanan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Kalian paham nggak dengan kalimat itu? Paham nggak? Jadi kalau proses pencernaan mekanis itu apa? Makanan yang utuh dikunyah di rongga mulut ya, itu proses apa? Mekanik, dibantu apa? Rongga mulut ya, sama gigi. Kalau kimiawi, nah setelah dikunyah kan dia menjadi makanan yang kecil-kecil. Nah, nanti dia akan diproses oleh namanya pencernaan kimiawi, dibantu dengan enzim. Kalau di rongga mulut itu ada kelenjar ludah ya. Nah, ini pencernaan rongga mulut, pencernaan mekanik dibantu oleh gigi dan lidah. Lanjut pencernaan kimiawi, itu organ yang bekerja adalah kelenjar ludah. Yang mengandung apa kelenjar ludahnya? Enzim petialin. Nanti enzim itu akan memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana dan diserap oleh tubuh kita. Ya, lanjut. Nah, ada kerongkongan. Nah, kerongkongan. Jadi ini gambar, video skematis tentang kerongkongan kita. Ya, kerongkongan saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Nah, ini otot, Re. Nah, kontraksi otot polos pada dinding kerongkongan mengakibatkan gerak peristaltik. Apa gerak peristaltik? Ada di situ. Apa tadi gerak peristaltik? Ada yang mau angkat tangan? Gerak peristaltik apa? Ya? Gerakan meremas-remas makanan untuk didorong masuk ke dalam. Benar, dari rongga mulut dia masuk ke kerongkongan. Itu dibantu dengan kontraksi otot polos pada dindingnya ya, yang mengakibatkan gerak peristaltik. Nih, gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan untuk didorong masuk ke dalam lambung. Selanjutnya ada apa? Lambung. Lambung merupakan kantong besar yang dindingnya bersifat elastis yang dapat direnggangkan untuk menampung makanan. Jadi makanan masuk ke rongga mulut, masuk ke kerongkongan, di kerongkongan dia masuk ke lambung. Nah, di lambung ada dua proses pencernaan makanan, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan lambung secara mekanik berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik, sama kayak tadi ya di kerongkongan ya. Tuh. Pencernaan kimiawi, kalau pencernaan kimiawi dibantu sama enzim. Berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Nah, getah lambung ini mengandung asam klorida yang ada enzim renin sama pepsin. Jadi enzim renin sama pepsin terbentuknya di lambung. Selanjutnya ada usus halus. Jadi usus kalian ini
panjangnya sekitar 6 sampai 8 meter. Panjang kayak melingkar-melingkar gitu di dalam tubuh kalian. Nih, makanan diproses secara kimiawi. Usus halus dibedakan menjadi 3. Ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Usus 12 jari. Ya, di sini ada ya. Ada usus 12 jari atau bahasa ilmiahnya duodenum, yaitu apa? Muara dari 2 saluran, yakni kantong empedu dan kelenjar pankreas. Ini ya, muara. Usus kosong atau jejunum, terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim lipase, laktase, maltase, dan sukrase. Lanjut, ada yang terakhir, ada usus penyerapan atau ileum. Nah, ini usus kalian nih, skematisnya seperti ini. Di dalamnya ada jonjot usus atau yang disebut dengan villi, yang fungsinya apa? Untuk memperluas permukaan usus. Jadi usus kalian itu gerak, ya. Usus besar. Terakhir ada usus besar. Fungsinya usus besar itu mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri apa? E. coli. Terakhir apa? Anus. Apa tadi anus? Itu buat Fungsinya apa tadi? mengeluarkan feses. Ya, mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui feses. Nah, sebelum dikeluarkan, feses itu disimpan sementara di rektum. Nah, ini di rektum. Kalau rektum nih di sini. Tuh, baru ke anus. Selanjutnya ada organ pelengkap. Tadi kan ada organ utama, lalu ada organ pelengkap. Organ pelengkap ada apa aja tadi? Kelenjar ludah, kelenjar ludah. Di situ kelenjar ludah mengandung apa? Enzim amilase. Jadi hati. Selanjutnya ada hati. Kelenjar terbesar dalam tubuh akan menghasilkan getah empedu. Nah, getah empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Di hati, dia akan menghasilkan getah empedu. Ada pankreas. Pankreas. Pankreas ini akan menghasilkan enzim apa saja? Amilase, tripsin, dan lipase. Oke. Nah, sekarang di sini Bu Guru punya alat peraga nih. Namanya siapa? Kita kasih nama siapa dia? Udin. Oke. Udin. Jadi, ini alat peraga apa ini? Sistem pencernaan, ya. Ini ceritanya dia mau minum air. Secara skematis Bu Guru coba dulu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih arahnya kemana. Tuh, airnya kemana? Sorry. Ke mana dulu? Ke mulut, ke kerongkongan, terus habis ke lambung kemana? Usus sus nih besar. Lalu kemana? Ada yang mau coba enggak? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba angkat tangan? Coba. Tepuk tangan dong buat temennya yang berani maju. Boleh, sini. Bu Guru bantu. Kamu yang ini ya. Nih, sini sayang. Sambil dijelasin. Bisa nggak sambil dijelasin? Makanan masuk lewat rongga mulut. Lalu ke ke usus halus, usus besar, lalu ke oke. Ada yang mau coba lagi Bu Guru? Butuh 2. Oke, maju. Yuk. Tepuk tangan dulu yang berani maju. Sambil dijelasin ya, secara singkat aja masuk kemana. Iya, bisa nggak? Oke. Masuk ke mulut, Makanan, rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, besar. iya, dan anus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Ada yang mau coba lagi?
Ada yang mau coba lagi nggak? Satu lagi, ada yang mau coba? Nggak ada. Sudah? Ada yang mau coba? Sudah paham proses organ makanan kita melewati mana saja? Pertama apa? Rongga mulut. Habis itu? Jadi di kerongkongan ini sebenarnya ada dua katup, dua katup ya. Satu untuk masuk ke saluran pencernaan dan satunya untuk masuk ke saluran pernapasan. Kalian pernah kesedak nggak? Kira-kira kenapa? Nggak tahu. Jadi kesedak itu karena apa? Katup yang di pernafasan ya, di esofagus ini terbuka, makanannya masuknya ke saluran pernafasan. Padahal kan itu bukan tempatnya ya. Nah, makanya respon tubuh kalian adalah kesedak. Nah, kalian sudah tahu alasannya kenapa sekarang? Tahu. Iya, kenapa? Karena katup Sistem pernafasan. iya, pernafasannya terbuka, makanannya masuk ke dalam situ, akhirnya tersedak. Harusnya kan dia masuk ke sistem pencernaan ya. Oke, paham ya? Guru taruh deh. Sudah. Nah, kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan. Ali tadi kenapa Ali? Sakit perutnya kenapa Ali? Coba sambil dilihat LKPD-nya. Karena apa? Karena makan snack cepat saji, makannya telat. Terus apa lagi? Sering bergadang. Nggak sarapan juga. Iya, benar. Iya, betul. Kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan. Nah, apa saja gangguan pencernaan pada manusia? Yang pertama ada penyakit asam lambung. Ada yang tahu nggak penyakit asam lambung ini kenapa? Sakit perut. Kita tahu ya sakit perut ya? Enggak dong. Apa? Boleh angkat tangan sayang? Nggak apa-apa, ayo. Apa? Penyakit asam lambung karena apa? Esofagus. Jadi penyakit asam lambung itu apa? Naiknya asam lambung, jadi tempatnya di lambung dia naik ke kerongkongan. Ya, jadinya itu membuat biasanya tuh agak panas dadanya, terus apa? Mual gitu ya. Pernah nggak kalian merasakan itu? Nah, itu penyebabnya apa biasanya? Telat makan ya. Makanya jangan telat makan ya, dijaga lambungnya masih muda. Lanjut, yang kedua ada borok lambung. Apa nih borok lambung? Ada yang tahu borok lambung? Iya, Mila. Disebabkan oleh bakteri yang bernama Hydrococcus pylori dan akibat penggunaan obat-obatan antiinflamasi non-steroid. Karena terlalu banyak menggunakan obat-obatan antiinflamasi. Selanjutnya ada diare. Ini kan umum ya? Apa kira-kira penyebabnya diare? Buang air bersih. Apa penyebabnya diare paling umum? Karena apa biasanya? Karena infeksi bakteri. Iya, infeksi bakteri. Biasanya kenapa itu? Bakteri kok bisa masuk? Akhirnya menyebabkan diare. Iya, pinter. Tidak cuci tangan. Ya, tidak cuci tangan. Kita habis beraktivitas nih ya. Kita nggak tahu nih habis megang apa. Ada bakteri di sini, terus kalian mau makan nggak cuci tangan? Langsung masuk mulut, bakterinya ikut masuk juga. Jadinya diare. Lanjutnya ada sembelit. Siapa yang sering sembelit? Apa nih sembelit? Penyakit apa sembelit? Iya, fesesnya nggak bisa keluar karena keras. Kira-kira penyebabnya apa? Itu kalau Karena kurang serat dan air. Iya, biasanya sembelit itu karena kurang apa? Kurang serat dan air. Iya, serat itu apa? Contoh makanan yang berserat apa? Iya benar, buah-buahan, pisang, alpukat. Terus tadi kenapa? Kurang serat dan air minimal sehari berapa? Kalian minum sehari berapa? nggak tahu.
Paling enggak itu 1 sampai 2 liter ya. Iya. Lanjut. Ada usus buntu. Ada yang tahu nggak usus buntu ini penyakit apa? Appendicitis. Biasanya ini cewek-cewek nih, karena suka makan pedas, jadinya kena usus buntu. Apa? Karena adanya peradangan di usus buntu. Kalau udah ada peradangan di usus buntu, biasanya tindakannya adalah operasi, ya. Iya, biasanya karena makan biji-bijian, misalnya kayak jambu apa yang berbiji. Sebenarnya kalau pedes itu pemicunya adalah biji cabenya, ya, yang bikin usus buntu itu. Terakhir ada tipes. Tipes, ada yang tahu tipes? Tahu. Infeksi bakteri. Iya, bakteri apa tuh? Salmonella. Tifus. Iya, karena ada bakteri salmonella. Benar-benar. Selanjutnya, gimana nih cara kita menjaga kesehatan organ pencernaan? Yang pertama, Mengkonsumsi makanan bergizi. iya, mengkonsumsi makanan bergizi. Jangan makan jangan makan mie instan ya. Iya. Iya. Usahakan ada sayur, protein hewani, nabati, karbohidrat, apa lagi? Mineral, ya. Lanjut. 2, makan teratur dan tidak melewatkan sarapan. Jangan kelewat sarapan. Makan yang teratur, ya. Waktunya makan, jangan main HP, gitu ya. Iya. Nomor 3, menghindari makanan pedas, asam dan berlemak berlebihan. Bisa menyebabkan apa nih kalau kayak gini? Usus buntu. Bisa. Terus apa lagi? Asam lambung. Terus ya, usus buntu bisa. Lanjut, membatasi konsumsi makanan instan dan minuman manis. Ya, jangan sering-sering makan makanan instan, karena kan kita nggak tahu ya kandungan di dalamnya itu apa. Itu kan bukan makanan real, apa? Kayak misalnya sayur itu kan real. Kalau itu kan ada bahan pengawetnya ya. Iya. Lanjut, yang keenam, mencuci tangan sebelum makan. Diingat-ingat. Kalau misalnya nggak cuci tangan, apa tadi katanya Bu Guru? Bakterinya Masuk. jadinya sakit. Baik. Iya, diare, sakit perut. Yang ketujuh, mengelola stres. Ya, kalian jangan pusing-pusing ya. Kalau misalnya pusing, kalian pergi healing ya. Nggak ada ritme. Kan bisa aja healing ke kemana gitu yang tidak usah mengeluarkan biaya. Lanjut. Oke, Bu Guru akan membagikan tes akhir pembelajaran. Kalau ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Waktunya 5 menit aja deh. Oh, kurang 1, sorry. Ya. Dikerjakan ya. Jangan lupa dikasih nama ya. Iya, Bu. Oh, sorry. Jangan lupa dikasih nama. Nanti Bu Guru nggak bisa nilai lagi, nggak ada namanya. Sudah cukup? Kurang satu. Waktunya 5 menit aja deh. Udah pada jago.
Bisa ya. Jangan lupa ditulis namanya. Dua menit lagi. Dikerjakannya sendiri-sendiri ya. Tadi kan sudah berkelompok. Sekarang sendiri-sendiri. Oke, sudah ya. Oke, ketua kelas bisa minta tolong dikumpulkan. Bu guru aja deh, Bu guru bantuin. Sudah ya. Oke, ya. Thank you. Sudah, yuk. Selesai tidak selesai dikumpulkan. Terima kasih. Sudah? Oke, thank you. Udah ditulis namanya kan? Sebentar, Bu guru lewat sana. Oke. Lanjut. Mana punya Raihan? Sudah? Oke. Sudah mengisi semua ya lembar ini, tes akhir pembelajaran? Selanjutnya kita akan refleksi diri. Nah, Bu guru punya lembar refleksi peserta didik. Nah, isinya di sini apa satu hal terpenting yang kamu pelajari hari ini? Terus ada apa tantangan atau kesulitan yang kamu hadapi saat belajar? Bagaimana saya akan menerapkan pengetahuan tentang sistem pencernaan dalam kehidupan sehari-hari dan apa saya merasa memahami tentang materi ini sekarang. Bisa diisi ya, dikasih nama dan diisi. Yang tahu isinya kalian sendiri, karena ini pertanyaan untuk kalian. Jangan lupa dikasih nama ya. Oh ya, sorry. Enggak, sendiri-sendiri. Sistem pencernaan. Tolong salur ke sana ya. 3, 4. Tolong ke kelompok Cika. 5. Thank you. Apa satu hal terpenting yang kalian pelajari hari ini? Kalian hari ini belajar apa? Boleh terserah, ditulis. Refleksi diri. Ya. Itu kan buat pertanyaan dirimu, yang tahu kondisinya kan dirimu. Dijawab sendiri ya. 5 menit waktunya. Sudah ya? Ya. Oke. Sudah ya? Terima kasih. Ya.
tinggalnya iya. Tinggal dicentang ya. Sudah? Ya. Iya. Isi. Terima kasih. Cari jawabannya. Thank you. Oke, terima kasih ya. Kesimpulannya hari ini yang pertama, sistem pencernaan kita bekerja dengan sangat canggih melalui dua proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Kedua, setiap organ memiliki peran unik, mulai dari enzim amilase yang memecah karbohidrat, asam klorida yang ada di lambung, ya, hingga proses penyerapan sari makanan yang masih di usus halus. Ketiga, ilmu pengetahuan yang kita dapat hari ini tidak boleh hanya berhenti di buku saja. Bu Guru harap bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugas pertemuan selanjutnya, tiap kelompok membuat poster di kertas manila tentang cara menjaga kesehatan pencernaan. Gimana tadi? Contohnya adalah cuci tangan. Ya, kalian bisa bikin poster tentang cuci tangan, gambar lagi cuci tangan diwarnain sekreativitas kalian. Ya, bisa? Satu kelompok satu aja. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Boleh sekarang peralatannya dimasukkan ke dalam tas dan berdoa ya sesudah belajar. Sudah? Ya, dimasukkan ke dalam tas ya. Iya, dimasukkan ke dalam tas. Kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Roditas. Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk hari ini ya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi